Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Medan warahmatullahi punya wabarakatuh. cerita kayaknya tak habis-habis. Karena Medan ini kata orang tempat 1001 malam cerita. Ya, orang kan selalu bilang tuh 1001 malam. Sebetulnya yang benar tuh 1001 malam. Nah, cerita banyak kali di Medan ini. Tak ada cerita pun bisa dibikin ceritanya. Apa aja bisa bikin cerita kalau di Medan. Tapi ini penting juga. Kemarin tuh begini, Profesor Budi Agustono, kami bicara tentang cagar budaya. Ya. Nah, ketika kita berbicara tentang cagar budaya yang di Lapangan Merdeka, kita harus tahu juga sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya itu dalam pengertian ilmiah loh. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari kita bilang tak budaya kau, tak ada budaya kau. Tapi sebenarnya kan itu ada makna yang lebih dalam secara harfiah. Jadi kayak mengusulkan, ada kawannya kata Profesor Budi Agustono, misalnya aku bilang budayawan ya. Ya, karena dia ngurus budaya. Padahal sebenarnya Jaya ini pun budayawan juga. Persis. Jadi gini, Ri, Nah, aku sebagai orang yang berkebudayaan, Yap. ya kan. Nah, sekarang ke Prof Budi, aku mau tanya nih, Prof, budaya itu kan menunjukkan bahwa identitas suatu perkotaan. Ya. Kan gitu kira-kiranya, kan begitu ya, Prof. Ya. Kalau kita mau bicara tentang budaya, dimensi pembangunan perkotaan itu kan harus dengan budaya. Bisa Prof jelaskan dulu sedikit supaya kami tahu sampai sejauh mana budaya itu mempengaruhi terhadap identitas perkotaan. Ya, terima kasih. Kebudayaan ataupun budaya itu kan tidak statik. Budaya itu bergerak dinamis dan budaya itu tidak berhenti di ruang kosong, di ruang vakum. Tapi justru kebudaya itu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada ekonomi, politik, dan sosial. Saya kira dimanapun kebudayaan itu kan merupakan wilayah yang diperebutkan. Siapa saja bisa memperebutkan budaya. Sebab orang yang memiliki atau menguasai kebudayaan, dia akan menguasai masyarakat. Orang yang menguasai masyarakat, dia menguasai negara. Jadi saya kira kebudayaan itu tidak statis. Jadi dia bergerak. Kalau kebudayaan sebagai kata kerja itu sangat luar biasa dinamiknya. Karena itu dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat itu kita tidak bisa melepaskan diri kebudayaannya. Persoalannya sekarang sering sekali kebudayaan itu kan ditinggal. Budaya itu ditinggal. Dia tidak mempunyai, apalagi kalau kebudayaan itu bukan dianggap sebagai sebuah investasi, tapi sebagai yang hal statis, sehingga kebudayaan dianggap tidak punya peran. Nah, padahal kebudayaan itu saya kira sejak lama itu telah mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk membangun sebuah jati diri bangsa. Ya, karena itu ya kebudayaan itu ya harus dipelihara, harus digerakkan, dan harus diproteksi dalam artian ya kita sama-sama untuk menggerakkan kebudayaan. Karena kita adalah bagian kebudayaan. Individu adalah penggiat kebudayaan. Kalau kita tidak bergiat, kebudayaan itu akan mati dan akan statis. Pemahaman kami kadang-kadang kan budaya itu kan kami bayangkan itu adalah bicara tentang seni, ya bicara tentang lagu, bicara tentang tari. Itu yang dalam benak saya lah, katakan begitu ya. Tentu ada filosofis yang lebih daripada tentang budaya ini, kan begitu, Prof. Misalnya kan mengukur kebudayaan sesuatu negara atau suatu kota tuh ada peninggalan-peninggalan sejarah, ada pemeliharaan kebendaan kan begitu, Prof. Kebudayaan itu tadi seperti saya sampaikan itu sebuah kata kerja, dia terus bergerak. Jadi dia harus beradaptasi dengan situasi yang tumbuh dan berkembang dengan perkembangan masyarakat dan problematika masyarakat. Nah, ketika misalnya ada bangunan bersejarah, ada bangunan yang katakanlah sebagai peninggalan pada masa lalu, sebab hampir semua di kota-kota besar, ya termasuk Medan, itu kan mempunyai peninggalan masa lalu sebagai akibat dari adanya kolonialisme Belanda pada waktu itu. Nah, jangan dikira kolonialisme Belanda itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya negatif saja, tapi justru ketika misalnya kekuasaan kolonial Belanda masuk di Medan misalnya, itu sudah terjadi proses perubahan budaya yang sangat luar biasa. Kebudayaan kita berubah pada waktu itu. Masyarakat tani sudah bergeser ke masyarakat industrial. Masyarakat industrial kemudian bergeser ke masyarakat teknologi. Kenapa ada teknologi pada waktu itu?
Karena apa? Industri-industri pada waktu itu, katakanlah industri perkebunan kan memerlukan tenaga uap, memerlukan kapal, memerlukan jembatan, memerlukan infrastruktur. Itu kan artinya mengubah bangunan masyarakat yang tradisional menjadi modern. Nah, itu artinya kebudayaan itu kan berkembang. Yang tadinya kita mempertautkan diri dengan moda transportasi sungai sebelumnya. Waktu itu belum ada jalan darat, kemudian jalan darat bertumbuh, kemudian sungai tidak lagi menjadi moda transportasi, lalu kemudian ada jalan darat. Masuknya jalan darat itu bersamaan dengan masuknya kereta api. Masuknya rel kereta api itu sangat mengubah pikiran masyarakat. Jalan darat dan kereta api itu sangat mengubah proses kebudayaan orang, proses kebudayaan masyarakat. Dimanapun secara sosiologis itu kalau misalnya ada rel kereta api, masuk kereta api ke dalaman, artinya itu proses cengkraman kekuasaan itu semakin meningkat di wilayah pedalaman. Sekaligus juga mengubah kultur masyarakat. Jadi saya kira itulah yang menggerakkan. Prof, jadi efek globalisasi itu sendiri, itu menggerus nilai budaya kita. Atau kita tak percaya dengan budaya kita sendiri. Nah, Tidak pede. Kita selalu ada menganggap bahwa budaya kita itu lebih rendah gitu dibandingkan dengan budaya orang asing gitu. Nah, kalau kebudayaan kita ini, misalnya kan harus diperkuat ya, meskipun ada globalisasi. Globalisasi kan tidak harus mengintegrasikan, menyatukan, ataupun menyamakan kebudayaan-kebudayaan itu dengan kebudayaan dunia. Karena di globalisasi itu kan ada penyeragaman kebudayaan, semua sama. Kalau di suatu wilayah ada Kentucky Fried Chicken, itu di kecamatan, kabupaten, dan provinsi, bahkan mall, itu kan ada Kentucky Fried Chicken. Itulah globalisasi. Siapa yang bekerja itu adalah modal. Nah, ketika modal ini bekerja mempengaruhi masyarakat, tentulah kebudayaan berubah. Nah, persoalannya, globalisasi juga itu bisa memperkuat atau juga memperlemah kebudayaan lokal. Nah, kebudayaan lokal ini kan harus diperkuat. Lewat apa? Ya lewatlah misalnya kekuatan-kekuatan masyarakat. Kita inilah yang menjadi perumus kebudayaan lokal agar bisa bertahan, agar bisa tetap survive untuk menghadapi proses globalisasi itu. Tanpa itu kita tidak bisa. Nah, makanya itu dalam setiap masyarakat kita harus mempunyai penggiat kebudayaan. Kita harus mempunyai namanya penguat kebudayaan untuk memperkuat proses transformasi itu menuju masyarakat berkebudayaan. Nah, seperti Kota Medan misalnya, saya kira dia akan dibangun tidak hanya kebudayaan lokal, tapi justru kebudayaan nasional dan juga kebudayaan luar. Katakanlah itu semacam kebudayaan global kapitalisme yang juga menggerakkan proses perubahan itu. Jadi proses perubahan itu datang dari mana saja, tidak bisa dari satu arah, tapi berbagai arah. Karena apa? Watak kebudayaan itu adalah seperti saya katakan tadi, dia diperbutkan, tidak bisa berjalan di ruang kosong. Kebudayaan itu berjalan akibat ada proses perebutan ruang publik di wilayahnya. Tanpa itu kebudayaan akan statik dan kebudayaan tidak pernah statik. Itu sebabnya kenapa kebudayaan itu menjadi rebutan banyak orang. Prof, aku mau nanya soal Medan. Jejak budaya Medan ini bagaimana kondisinya sekarang? Jadi kita tahu lah Medan sampai saat ini, nggak usah yang sekarang lah, yang sebelumnya. Bagaimana jejak kebudayaan di Medan? Bagaimana orang Medan itu membangun kebudayaan? Karena kita tahu ada 8 etnis lokal, ada 3 etnis di luar daerah, ada luar negeri juga. Jadi dari 13 budaya ini, bagaimana penyatuannya dan bagaimana kepemimpinan membangun dan menyatukan atau menghidupkan budaya ini? Medan ini sebenarnya kan sebuah sentrum yang sangat luar biasa. Medan ini kan menjadi berbagai melting pot, pertemuan, dapur pertemuan berbagai kebudayaan, berbagai peradaban pada waktu itu. Nah, pada saat misalnya Medan itu menjadi sebuah kota pelabuhan, itu pada waktu itu kan banyak sekali kebudayaan yang masuk ke wilayah-wilayah kita. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Kristen. Nah, jadi saya kira pertemuan kebudayaan itu kan menjadi penting untuk menjadi fondasi kita. Nah, persoalan kita adalah ketika misalnya terjadi perubahan itu nyaris kekuatan lentur itu kan makin hari makin hilang. Nah, padahal Kota Medan yang majemuk ini kan bukan sesuatu yang given, bukan sesuatu yang
seperti adanya dari sononya, tapi dia kan dibangun oleh berbagai kekuatan, oleh berbagai kebudayaan. Maka terjadilah misalnya masyarakat majemuk. Nah, ini kan sebuah modal yang sangat lentur untuk mengatasi konflik. Nah, pada waktu itu bangsa ini juga sudah cukup mampu mengakomodir berbagai kebudayaan besar pada waktu itu. Nah, ternyata kan bisa. Nah, terjadilah percampuran kebudayaan itu. Nah, meskipun misalnya tidak ada kebudayaan dominan, tapi sebagai wilayah persilangan kebudayaan, Medan ataupun Sumatera Timur itu mempunyai kedudukan penting dalam hubungannya dengan koneksi dengan global, pasar global, pasar regional, dan pasar lokal pada waktu itu. Dan sesungguhnya kita kan sudah mengintegrasikan diri dengan berbagai kekuatan. Misalnya kita ambil contoh, kenapa sih sekarang ataupun sebelumnya itu Medan antara Pineng misalnya itu kan hubungan emosional sangat dekat, karena memang pada waktu itu Pineng itu sangat dekat dengan Medan, Pineng itu dekat dengan Aceh. Aceh itu jarang berkomunikasi dengan Jawa. Nah, kenapa misalnya Aceh nanti pada sesudahnya itu tidak menyukai Jawa, karena dia punya histori. Tapi kalau Medan, Pineng, saya kira itu relasi kebudayaannya sangat tinggi sekali, baik pada masa lalu maupun pada masa kolonial dan sesudahnya. Nah, jadi saya kira pada abad ke-19 itu Medan sangat Pineng itu sangat dekat sekali. Mungkin lebih dekat dari sekarang, karena pada waktu apa? Aliran modal, aliran ekonomi, aliran barang itu antara Pineng dengan Medan cukup dekat sekali. Itu menunjukkan Pineng itu kan pada waktu itu menjadi satelit dari dunia internasional. Kita sudah masuk ke situ. Apakah lewat penguasa lokal, apakah lewat saudagar asing yang punya kekuatan ekonomi pada waktu itu. Nah, ini lempengan-lempengan budaya ini, lempengan ekonomi ini yang sebenarnya menjalin kekuatan proses perbedaan kebudayaan itu. Itu bisa diselesaikan pada waktu itu. Lewat apa? Lewat dagang misalnya. Jadi saya kira kekayaan inilah yang harus ditiupkan, harus dihidupkan untuk menjadi proses fondasi kita ke depan. Nah, jadi tapi persoalannya kan kita seolah tidak mempunyai sejarah, tidak memiliki sejarah. Karena apa? Memang kita buta sejarah masyarakat kita. Jadi tidak ada upaya untuk membangun komunikasi lagi dengan dunia masa lalu itu. Saya coba potong, Prof. Medan itu apa yang mau kita banggakan identitas budaya kita? Tadi kan kita mengetahui bahwa budaya itu adalah salah satu adalah faktor penting bagi perkotaan untuk memberikan identitasnya. Sekarang kalau Medan ini apa identitasnya? Nah, kalau ditanya soal identitas, itu saya kira kan karena Medan itu masyarakat yang sangat plural, dan pluralitas etnik budaya itu kan bukan sesuatu dari sononya, tapi dia kan diciptakan. Nah, masyarakat plural, masyarakat majemuk itu sebuah rekayasa politik sebenarnya, ataupun rekayasa ekonomi. Jadi dia bukan tercipta begitu saja sebelum masuk ke tempat yang lain. Nah, misalnya antara Indonesia dengan Malaysia atau Sumatera Timur dengan Malaysia misalnya. Nah, itu kan orang Melayu memang dikondisikan untuk bekerja di pertanian. Orang Tionghoa itu bekerja di sektor pertambangan. Orang Tionghoa itu bekerja di sektor bisnis. Nah, itu apakah mereka maunya seperti itu? Tidak. Tapi itu kan dikondisikan, direkayasa agar terjadilah lapisan sosial itu. Di Medan juga sama. Jadi pada waktu itu juga para buruh itu dikondisikan orang Melayu sebab di dunia pertanian. Misalnya orang Tionghoa itu di dunia bisnis. Mereka menjadi pemilik kebun dan pengolah tanah pada waktu itu. Lalu kemudian ada Eropa orang asing yang menjadi kelas atas pada waktu itu yang menguasai ekonomi. Jadi masyarakat yang bertakuk-takuk ini, apa problemnya? Yaitu demokrasi, yaitu persoalan identitas. Nah, ini yang semestinya mulai jauh hari sebelumnya harus dipikirkan kembali bagaimana untuk merumuskan ini agar kita mempunyai identitas. Faktor pemimpin itu di mana, Prof? Nah, ini dalam masyarakat yang seperti ini kan tidak semata-mata persoalan pemimpin. Ketika pemimpin belum merumuskan fondasi kebudayaan itu sebagai sebuah platform bersama akan susah. Kenapa? Masyarakat luar ini, masyarakat majemuk ini kan masyarakat yang banyak kebudayaan sangat cair. Apalagi tidak ada kultur yang dominan, yang mendominasi. Nah, sehingga dia akan memudahkan terjadi pencairan, akan memudahkan konflik kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, jadi begini, Prof. Saya, Bahar, mungkin Jaya, ya itu orang-orang yang pernah tinggal di Jogja sana kan begitu ya. Ya. Ya.
bagaimana posisi Sultan ya sebagai seorang pemimpin di sana itu bisa mempertahankan kebudayaannya kan gitu. Artinya pada era kami itu betul-betul masih bisa mempertahankan hampir 100% kan gitu. Ya sekarang ini aja barangkali agak tercemar. Mungkin pemimpinnya sudah mulai terkontaminasi dengan segala macam hal. Ya kalau macam dulu kan memang betul-betul. Bahar ini dulu jahat kali di Medan ini. Begitu masuk Jogja dia santun. Ya kan bisa ngomong jauh baik kan begitu. Jadi berbudaya kita itu kan tergantung pada daerah yang kita datangi. Identitas daerah itu kan begitu.